Informasi berikutnya pemirsa, isu kenaikan tarif parkir di ibu kota hingga Rp30.000 per jam. Ditanggapi serius Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyatakan belum ada rencana untuk menaikkan tarif dan saat ini Pemprov DKI baru mengkaji terkait sistem parkir. Kemacetan lalu lintas ibu kota hingga kini belum bisa diatasi Pemprov DKI Jakarta. Selain adanya perbaikan jalan serta proyek lainnya, salah satu penyebab kemacetan adalah masih tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan DKI Jakarta pun berencana guna menekan kepadatan lalu lintas dengan menaikkan tarif parkir. Rencana ini dianggap mampu mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada mobil pribadi dan pada akhirnya akan meningkatkan penggunaan transportasi publik. Bahkan rencana kenaikan tarif ini sudah diposting akun Pandemic Talks yang menuliskan judul besar, kenaikan tarif hingga Rp30.000 per jam hingga viral. Isu kenaikan tarif parkir ini pun ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia memastikan hingga saat ini belum ada rencana kenaikan tarif parkir. Dan kabar yang beredar di media sosial dipastikan tidak benar alias hoaks. Itu tidak benar, bahwa kita sedang mengkaji untuk cashless di dalam parkir, ya, untuk mengatur perparkiran, ya, tetapi belum pernah ada keputusan apapun, dan kalau ada keputusan harus mendapatkan persetujuan publik. Saat ini Pemprov DKI masih mengkaji kebijakan baru terkait sistem parkir, termasuk penerapan transaksi non-tunai atau cashless. Selain itu juga pembahasan pengaturan manajemen perparkiran secara menyeluruh agar lebih tertib. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, istri Uya Kuya, Astrid Kuya, memuntahkan curahan hatinya di depan ibu-ibu terkait peristiwa penjarahan rumahnya. Sambil menangis, Astrid Kuya mengaku difitnah dan rumah yang dijarah adalah hasil kerja keras sebelum menjadi wakil rakyat. Kita simak videonya. Bu, tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tidak. Pemirsa, kemarin Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Pertemuan Prabowo dan Dasko digelar tertutup di Istana Kepresidenan. Foto keduanya diunggah di akun Instagram Sekretaris Kabinet Rabu sore. Pertemuan ini disebut sebagai pertemuan pertama yang diungkap ke publik sejak akhir Agustus lalu. Dalam keterangan tersebut disebut Prabowo dan Dasko mendiskusikan perkembangan situasi nasional, termasuk melaporkan keputusan yang disepakati DPR untuk merespon tuntutan massa. Sebelumnya DPR mengumumkan sejumlah poin terkait tuntutan massa. Di antaranya menghentikan tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan luar negeri anggota DPR. Gegara nyerempet bocah 4 tahun, seorang sopir babak belur dikeroyok warga di Dusun Siduntung, Desa Ongko, Kecamatan Pelawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Insiden tersebut viral di media sosial. Kamera pengemudi mobil merekam aksi pengeroyokan yang dilakukan warga terhadap seorang sopir mobil di Dusun Siduntung, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Akibat pengeroyokan, sang sopir babak belur hingga dilarikan ke rumah sakit. Video pengeroyokan ini viral di media sosial. Warga geram lantaran mobil yang dikendari sang sopir menyerempet seorang bocah 4 tahun. Saya lihat ke belakang ada suara teriakan perempuan. Jadi pas pun berdekat, saya lihat kucing ternyata dikeroyok, menyerempet seorang anak kecil. Anak kecil ya? Iya. Selanjutnya korban laka lantas dan sang sopir masih dalam penanganan medis. Sementara pihak korban melaporkan kejadian ke polisi. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang iNews melaporkan. Petugas kembali menemukan jasad korban banjir di Gianyar, Bali. Hingga kini, total korban meninggal dunia akibat banjir mencapai 14 orang. Anu nih, ada yang kerusakan nih kan. Macam memang betul nih, kalau boleh konek tuh kan.
Jasad seorang perempuan berusia 50 tahun asal desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan. Korban ditemukan 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang terseret arus banjir. Warga bersama petugas gabungan langsung mengevakuasi jenazah ke rumah duka untuk dilakukan upacara pemakaman. Hingga kini, total korban meninggal dunia akibat banjir menjadi 14 orang. Sementara itu, sejumlah warga di kawasan Tohpati dan Pasar diungsikan ke posko pengungsian yang berada di Banjar Balai Serbaguna Tohpati. Tercatat sebanyak 52 kepala keluarga yang dievakuasi. Mayoritas adalah perempuan, lansia, dan anak-anak. Posko Banjar Tohpati ini adalah tempat yang evakuasi warga terdampak banjir kemarin di Jalan Siulan. Juga bahwa kita mengevakuasi menyelamatkan warga di Jalan Siulan itu sebanyak 52 kepala yang di sini. Hingga kini, bantuan logistik untuk pengungsi masih terus mengalir, di antaranya makanan, obat-obatan, dan pakaian layak pakai. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemudian sore itu kan hujan imbas dari air itu akhirnya ada 3 rumah lagi yang terdampak kena air. Jadi total ada 14 kakak, sekarang sudah direlokasi di kos Atlanta. Berarti ada berapa jiwa, Pak? Jiwanya sekitar 26 jiwa, 14 kakak, 4 rumah. Hal itu diperparah oleh curah hujan tinggi yang berakibat pada luapan sungai Jueh yang merendam 4 rumah tersebut. Akibat longsor ini 4 rumah rusak parah. Pemilik rumah hanya bisa mengambil barang seadanya sebelum longsor terjadi. Tak ada korban akibat kejadian ini, namun petugas gabungan masih mengevakuasi material longsor dari sisi sungai. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Lampung Barat, Lampung, dan membuat debit air sungai meningkat hingga menyebabkan luapan. Akibatnya, banjir bandang menerjang puluhan rumah dan mengalami kerusakan. Bahkan 5 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus air. Terkini, izin melaporkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air semakin meningkat. Truk mengangkut minyak kelapa sawit mentah terbalik setelah menabrak trotoar. Muatan minyak tumpah ke badan jalan hingga membuat jalan licin. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindo Today. Ada cerita di tiap senyuman yang tumbuh jadi harapan. Jembatan terbangun, jalan kembali terhubung. Air bersih mengalir, kehidupan terus lahir. Perpustakaan membuka gerbang mimpi jadi kenyataan. Tiang-tiang pun berdiri, jadi rumah untuk pulang. Ikut serta, jadikan nyata. MNC Peduli, berdampak bersama. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.